Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin. Sebelum memulai materi ini, perkenalkan nama saya Zakia Musyafara Asyam dengan NIM 60.512.10.47. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Kimia dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, karena pembahasan kita kali ini mengenai hadis, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hadis. Apa itu hadis? Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya, baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. Hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, di antaranya yang pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fat al-Makkah. Yang kedua, hadis pada masa sahabat atau Khulafa al-Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa Rasyidin, yaitu masa sahabat Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Semuanya itu melalui informasi
yang disampaikan para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu, materi hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan sampai pada generasi selanjutnya. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka, periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan, pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja, ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat dibandingkan tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, juga pada masa akhir periode Al-Khulafa Al-Rashidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dalam pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Akhirul qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.